mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada saudara. Jadi langsung saya pendahuluan bab 1, riset operasi. Kenapa seperti itu? Anda bisa mendownload buku saya berjudul Riset Operasi. Nah, nanti ketik saja di Google, itu ketik ya, PDF buku Riset Operasi Dedi Takdir Saifuddin. Saya kira akan muncul itu. Nanti di-download saja semua bukunya. Riset operasi. Nanti kita akan bicara tentang definisi riset operasi atau operation research, kemudian maju ke topik berikutnya, subtopiknya manajemen science atau manajemen ilmiah, kemudian perkembangan riset operasi, manfaat riset operasi, bagian teknik-teknik di dalam riset operasi. Nah, saudara, kita masuk ke definisinya ya. Jadi, definisi operation research. Jadi, riset operasi itu memiliki berbagai macam arti atau definisi bagi orang yang berbeda kepentingan dan latar belakang disiplin ilmu. Jadi beda ilmunya, disiplin ilmunya, misalnya kita keuangan, teknik sipil, teknik arsitek itu beda-beda pengertian dari operation research. Nah, tergantung kepentingan dia misalnya. Nah, termasuk juga kepentingan kita sebagai sarjana manajemen. Ada beranggapan bahwa riset operasi adalah sebuah teknik analisis kuantitatif. Di lain pihak ada yang menganggapnya sebagai metode ilmiah atau scientific method sebagai dasar pengambilan keputusan. Intinya adalah operation research itu dijadikan alat pengambilan keputusan. Kita masuk ke definisi klasik dari Churchman, Arkoff, dan Arnold mengemukakan operation research atau manajemen science is the application of scientific method. Jadi aplikasi dari metode science, ya teknik-teknik metode science dan alat and tools to problem involving the operation of system so as to provide those in control of the operation with optimum solution the problem. Jadi bagaimana mengambil keputusan problem-problem keputusan ya secara pengambilan keputusan secara optimum. Nah, definisi dari para pakar itu banyak lagi. Jadi riset operasi atau manajemen science itu merupakan aplikasi dari metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya alternatif pemecahan masalah secara optimum. Nah, The British Operational Research Society itu 1970 dia mengatakan riset operasi atau definisinya dari The British ini organisasi ya, adalah penerapan metode-metode ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kompleks yang timbul pada waktu dilaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem-sistem besar berupa manusia, mesin-mesin, bahan-bahan, uang di dalam bidang industri, perdagangan, sektor negara, dan pertahanan. Kemudian lanjut, definisi dari yang lain itu Hamdi Taha. Ini 1987, saya bukunya itu dia katakan istilah riset operasi seringkali diasosiasikan dengan penggunaan teknik-teknik matematika untuk membuat model dan menganalisis masalah keputusan. Meskipun matematika dan model matematis merupakan inti riset operasi, pemecahan masalah tidaklah sekedar pengembangan dan pemecahan model-model matematis secara spesifik. Masalah-masalah keputusan biasanya mencakup faktor-faktor manusia di hampir setiap lingkungan keputusan. Kemudian lebih lanjut, definisi yang lain dari pakar yang lain, Miller dan M. K. Starr itu mendefinisikan
riset operasi sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan sehari-hari. Sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Nah, kayaknya Miller dan Starr ini yang menjadi basicnya kita. Ya, itu kira-kira. Meskipun ya semuanya benar ya, tetapi ini yang terakhir ini menjadi basic ini kita sebagai calon sarjana manajemen. Saya simpulkan itu, ya ini pengertian saya. Riset merupakan alat bantu bagi para decision maker atau pengambil keputusan ketika menjumpai masalah-masalah dalam operasi perusahaan untuk mengambil keputusan secara optimal dan bersifat kuantitatif. Optimal adalah berdasarkan prinsip maksimin, memaksimumkan revenue yang minimal, dan minimax, meminimumkan cost yang maksimal. Jadi ada dua hal kalau kita bicara optimal itu. Kalau bicara uang yang akan masuk ke perusahaan, itu kita bicara bagaimana memaksimumkan pendapatan atau uang yang akan masuk itu yang minimal ya. Nah, kemudian bagaimana kalau berkaitan dengan pengeluaran cash outflow-nya, bagaimana kita meminimalkan biaya yang maksimal. Makanya istilahnya maksimin dan minimax. Supaya mudah mengingatnya itu kira-kira. Itulah yang optimal. Kemudian di subtopik yang kedua itu bagaimana manajemen science. Jadi manajemen sains merupakan perumusan dan manipulasi sebuah model. Pendekatan ini berhubungan dengan model-model logika matematika yang digunakan untuk mempelajari aspek-aspek problem-problem atau masalah yang dapat ditangani secara kuantitatif. Penggunaan model-model tersebut didasarkan pada sebuah sikap ilmiah terhadap fenomena manajemen dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, observasi dan pengamatan, merumuskan model, pengujian model yang bersangkutan, dan penerapan. Nah, ini observasi. Observasi tadi yang pertama ya. Nah, pada tahap ini, analis mengadakan penelitian terhadap situasi yang dihadapi untuk merumuskan problem atau masalah. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap semua fakta dan hubungan-hubungan dari masalah yang bersangkutan. Kemudian, nah langkah yang berikutnya adalah perumusan model. Konstruksi model merupakan hasil dari identifikasi tadi yang pertama ya terhadap hubungan antar variabel yang ada dan batasan-batasan yang bersangkutan dengan masalah yang ada. Nah, sistem-sistem informasi model tersebut dapat berupa grafik, peta arus atau flowchart, bisa peta organisatoris, bisa juga berdasarkan laporan statistik. Nah, kemudian langkah yang ketiga itu pengujian model. Jadi model diuji berulang kali sebelum digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Fungsi pokok dari model adalah kemampuan prediksinya dan data yang dikumpulkan serta dimanipulasi melalui model tersebut guna menguji efektivitasnya. Berdasarkan hasil pengujian, analis dapat dilakukan modifikasi-modifikasi untuk menyempurnakan model. Callaway 76 mengatakan ada dua hal yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan model, yaitu A. Building model dan trimming teori. Building model itu membangun hubungan-hubungan model lain. Sedangkan trimming teori itu mereduksi teori atau hubungan-hubungan tadi. Langkah yang keempat diterapkan, penerapan. Jadi model tersebut diterapkan guna memberikan informasi kepada pihak manajemen dalam rangka pengambilan keputusan. Karena penerapan analisis kuantitatif itu, jadi ada juga beberapa langkah. Nah, yang pertama itu adalah perumusan masalah. Jadi di perumusan masalah itu variabel-variabel mana yang merupakan variabel keputusan
atau decision variables, atau variabel independent, variabel dependent, variabel intervening, batasan-batasan, sasaran-sasaran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, setelah kita rumuskan masalah, baru kita membangun konstruksi model. Nah, kapan model akan digunakan? Data input dan output, elemen-elemen statis dan dinamis, hubungan-hubungan ilmu pasti antar elemen. Kemudian yang ketiga, perbaikan analisis. Jadi metode-metode pemecahan lain, analisis sensitivitas, perubahan model, dan model yang realistis. Kemudian yang keempat, implementasi dan penambahan. Jadi sejak awal pelaksanaan proyek, orang-orang yang berkepentingan atau stakeholders, pendampingan dan penyesuaian keadaan yang berubah. Nah, kemudian berikutnya kita mau bicara tentang bagaimana ya subtopik yang ketiga itu perkembangan riset operasi. Jadi riset operasi itu muncul saat berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Ketika sekelompok pakar yang bertugas untuk memecahkan masalah pencapaian hasil yang optimal bagi operasi militer Angkatan Udara Inggris. Jadi ini orang Inggris yang pertama kali. Nah, masalah yang dihadapi para pakar kala itu adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber daya yang langka dan terbatas untuk menyelesaikan berbagai problem operasi militer. Jadi berdasarkan riset operasi maka ditemukanlah cara-cara penentuan pola terbaik untuk satu konvoi kapal dan kecepatan optimum guna mengoperasikan senjata-senjata yang dimiliki. Dan setelah Perang Dunia berakhir dan melihat keberhasilan dari riset operasi militer, maka kalangan ini tertarik pada bidang ini. Saya ceritakan dulu, jadi bagaimana itu dulu. Jadi Inggris waktu itu kan ada negara-negara yang dia dijajah ya seperti Malaysia, beberapa ya negara. Nah, tentu Inggris punya misalnya angkatan udara di sana, ada landasan pesawat terbangnya di mana. Di Australia juga ya. Nah, kemudian dia mau perang katakanlah Indonesia. Nah, dia ambil dari mana ini? Pasukan terbaik dari Inggris, India, barangkali karena lebih dekat dia pakai itu pasukan-pasukannya. Tetapi peralatannya diambil dari Australia misalnya, karena di Australia lebih banyak misalnya pesawat. Sementara di sini di India dan apa itu lebih banyak misalnya tentaranya kebanding peralatannya. Sehingga nanti dihitunglah itu rute-rute itu yang mana yang paling efisien, efektif, maksimum atau optimal. Nah, kira-kira begitu dari perkembangan ini. Kemudian tertariklah para ilmuwan-ilmuwan di bidang industri, di bidang ekonomi. Nah, itu kira-kira. Saya ingin ditekanan di tahun 1947 itu George Danzig itu mengembangkan metode simplex dan matriks untuk memecahkan masalah-masalah dalam program linear. Jadi ada linear programming. Maka nanti kita akan belajar linear programming. Nah, siapa yang kembangkan itu adalah George Danzig. Ya, di tahun 1950 itu juga memunculkan beberapa peralatan standar riset operasi seperti program linear, program dinamis, Koengin teori, dan teori pengendalian persediaan. Kemudian, apa sih manfaat dari riset operasi untuk subjudul atau subtopik yang berikutnya? Jadi riset operasi itu berguna bagi para decision maker dalam menghadapi masalah-masalah, mengalokasikan sumber daya yang langka dan terbatas, kemudian mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan berbagai macam operasi atau kegiatan dalam suatu organisasi, baik yang bersifat profit maupun non-profit. Nah, kemudian teknik-teknik riset operasi itu ada beberapa ini. Ada linear programming, metode grafik, metode simplex, dan penyimpangan dari bentuk standar. Ini ada di buku saya ini. Kemudian metode transportasi, metode stepping stone, metode modified distribution, dan Vogel approximation method.
Kemudian ada problem-problem keputusan atau decision theory. Kemudian ada network planning, critical path method, metode algoritma, perpendekan waktu proyek, penaksiran jangka waktu dan biaya proyek. Dan yang kelima, perencanaan kebutuhan bahan atau economic order quantity, reorder point, model penyeimbangan biaya, dan buffer stock. Kemudian ada ini tadi queuing teori atau teori antrian. Ya, jadi yang meliputi model-model antrian, model Erlang, model antrian dengan pembeli yang terbatas jumlahnya dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya beri waktu kepada Anda untuk memberi pertanyaan lah ya. Saya persilakan kalau ada yang ingin bertanya langsung saja. Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya silakan, Sugianton. Saya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya itu, bagaimana Pak peran riset operasi dalam pengambilan keputusan dan mengapa riset operasi itu dibutuhkan dalam pengambilan keputusan? Terima kasih Pak. Iya, jadi riset operasi itu kan di manajemen produksi juga itu ada itu sebagian itu. Sebagian ada riset teknik-teknik riset operasi. Bagaimana kapan menentukan bahan baku, kapan kita membeli kembali bahan baku itu. Nah, itu keputusan-keputusan bagi manajer produksi yang ada dalam perusahaan. Nah, nanti ada metode transportasi, ada menentukan kalau linear programming misalnya perusahaan itu memiliki dua produk. Dua produk. Dia akan memilih kombinasi produk itu berapa banyak, tidak bisa langsung 50%. Itu dikaitkan dengan kendala-kendala bahan bakunya dan juga kendala pasar. Nah, sehingga memang teknik ini menjadi penting sekali bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang jelas dia ingin efektif dan efisien atau optimal. Meskipun optimal tidak sama dengan tadi efektif efisien. Ya begitu Sugianton. Ada contoh-contohnya, masukkan apa arti ini semua lengkap itu. Jadi tinggal memang untuk memanfaatkan buku itu, download buku itu, kemudian tadi Eka Wahyuni saya sudah pernah berikan ininya aplikasi itu yang dimasukkan di laptop kalian. Saya tidak tahu bagaimana Eka sudah masuk kah itu Eka? Iya Pak, bisa nih. Oh bisa nih, alhamdulillah. Jadi ya bisalah belajar sama Eka bawa laptop situ. Karena nanti ujiannya itu print out itu yang saya minta, bukan lagi Anda menghitung-hitung. Kalau membaca print out cepat sekali. Nah, cara membaca print out juga sudah ada di dalam buku saya, sehingga Anda ya kayaknya hampir wajib lah, termasuk juga ambil buku-buku lain. Saya kira itu ya Sugianton, bagus pertanyaannya. Ada yang lain? Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Saya Prof. Sefirawati. Nanti Alivia habis itu. Silakan Sefira dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya Pak, mengapa prinsip riset operasi banyak berawal dari praktik di dunia militer? Ya, waktu itu kan Perang Dunia Pertama ya, sampai Perang Dunia Kedua, sorry. Nah, mereka ini kan Amerika menganeksasi atau apa namanya ya, menjajah lah misalnya seperti Australia, India, Malaysia. Nah, yang menjajah kita itu adalah Belanda. Nah, kemudian kapal perang. Kita tahu Inggris itu kapal perangnya ya, ada armada perang kapal laut angkatan perangnya luar biasa bagus. Nah, di sana pakar-pakar ini yang menemukan itu tadi. Nah, kemudian dilihat itu banyak negara yang dia jajah dengan
bayangkan kalau dari Inggris kemudian juga sampai melintasi beberapa benua itu baru bisa. Australia dia dapat, India juga dia kuasai, kemudian juga Malaysia. Nah, sementara kita sudah dijajah oleh Belanda. Nah, masing-masing dia menjajah itu. Sehingga ya muncullah ilmuwan-ilmuwan dari angkatan udara itu ya. Dia kan banyak pesawatnya, paling banyak waktu itu. Apalagi kapal induk ya, kapal perangnya itu banyak, jago kalau Inggris. Ya tentu sarjana tekniknya bagus. Makanya orang-orang teknik juga belajar riset operasi. Ya. Nah, kita juga belajar riset operasi karena bisa kita meminimumkan biaya itu tadi yang optimal yang kita tuju. Saya kira seperti itu, Sefira. Silakan. Atau ada yang lain, Sefira? Prof, makasih. Oke, baik. Silakan Alivia. Iya, baik Prof. Langsung saja pertanyaan dari saya yaitu metode apa yang paling akurat bagi decision maker dalam riset operasi? Nah, jika ada, apakah metode tersebut sudah diuji validitasnya untuk memecahkan suatu permasalahan? Baik Prof, terima kasih. Iya, banyak. Tergantung masalahnya apa. Kalau menentukan kombinasi dua produk, itu tadi saya bilang kan. Pisau dengan apa tadi sudah diuji, malah validitas ya valid dong, datanya berapa jumlahnya, ditanya berapa jumlah bahan baku yang digunakan, berapa apa. Nah, kalau misalnya di Inggris tadi berapa, ya tentu ada bahan bakar untuk pesawatnya berapa biayanya untuk menganeksasi misalnya Malaysia waktu itu ya, kemudian dari India kemudian nyebrang ke Malaysia. Jadi mereka bertempur seperti itu semua. Nah, kemudian masih banyak lagi nanti metode transportasi. Saya kira ya tergantung masalah yang dihadapinya. Ya, saya kira itu Alivia. Saya yakin dia sangat ilmiah kan. Tadi saya bilang ini ilmiah dan ya kalau ilmiah itu dipastikan validitasnya, kesahihan. Yang penting ketika kita meneliti, mengambil data itu bagus. Ya, insya Allah dia akan tepat dan sangat ilmiah pengambilan keputusan itu. Begitu Alivia. Ya, baik Prof, terima kasih. Sairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.